Selamat jumpa kawan-kawanku. Jumpa lagi dengan saya di Tidoa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan perahu kecil atau perahu lepa-lepa yang biasa digunakan oleh nelayan Mandar untuk menangkap ikan di laut. Tapi sebelum kita lanjut videonya, pada teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu untuk terus mendukung channel kami dan menekan like apabila menyukai video kami, serta memberikan komentar apabila ada pertanyaan atau masukan tentang channel kami, serta jangan juga lupa untuk di-share agar apa yang kalian nonton dapat dilihat juga oleh teman-teman kalian. Oke, mari kita saksikan dan simak bagaimana cara pembuatan kapal perahu kecil atau lepa-lepa. Nah, seperti inilah model pohon atau batang kayu yang nantinya kita akan buat perahu kecil yang biasa digunakan oleh nelayan-nelayan Mandar untuk menangkap ikan. Nah, seperti inilah proses pertama yang kita lakukan setelah pemotongan kayunya, yaitu kita iris atau ambili pada bagian atasnya, yang dimana nantinya setelah diambil ini akan berbentuk sebuah kayu atau bulatan kayu yang di atasnya datar, yang dimana nantinya akan kita lubangi. Nah, proses pembuatan perahu pada 5 tahun terakhir ini sudah agak lebih cepat karena dengan bantuan beberapa alat mesin, salah satunya itu adalah sensor. Nah, inilah dia proses pemotongan dengan menggunakan alat sensor, yang dimana 10 tahun terakhir itu atau 6 tahun ya sekitaran itu masyarakat masih menggunakan kapak besar untuk mengambili bagian atasnya ini. Nah, prosesnya juga agak sedikit berbeda, namun pada kesempatan kali ini saya hanya menampilkan proses pembuatan perahu dengan bantuan alat mesin yaitu sensor. Nah, pembuatan perahu ini jaraknya dari bibir pantai itu sekitar kurang lebih 4 km. Jadi proses untuk membawa ke pinggir pantai itu yaitu kita pikul atau tarik. Nah, setelah tadi pada bagian atasnya kita ambili, nah proses selanjutnya itu adalah mengiris ujung-ujungnya dengan model runcing atau seperti pada biasanya model perahu pada bagian ujungnya, yang dimana kedua sisinya itu kita ambili atau buat semacam lekukan begitu. Nah, lekukan ini kita juga buat pada bagian depan atau ujung yang sebelah kanannya. Nah, seperti inilah proses pemotongannya. Nah, setelah keempat sisi pada bagian ini selesai kita iris, nah lanjut kita pada proses selanjutnya, yaitu mengiris bagian tengahnya, yang dimana nantinya kita ini akan lubangi dengan bantuan alat kapak besar, ya. Nah, ini proses pengirisan ini agar mempermudah kita ketika mengambil pada bagian tengahnya. Nah, seperti ini cara pengirisannya. Pada bagian ujungnya itu kita gunakan selang-seling karena pengalaman pada bagian ujungnya itulah yang paling ribet diambil ketika kita menggunakan kapak. Sebelum adanya teknologi mesin ini atau sensor ini, dulunya kalau kita membuat perahu itu, ketika kita melubangi itu sepaket dengan pada proses awal yang pertama tadi. Nah, beginilah caranya atau proses untuk melubangi pada bagian tengah perahu. Nah, perahu yang dibuat ini ukurannya kecil yang biasa digunakan menangkap ikan di sekitaran jarak dari bibir pantai itu mulai dari bibir pantai sekitar 4-5 kilo.
Nah, perahu juga ini biasanya tidak menggunakan mesin atau hanya menggunakan alat bantu tenaga manusia atau dayung serta pelampung pada bagian pinggirnya. Panjang 4 meter dengan 2 tenaga manusia itu sekitar kurang lebih 40 menit lah, karena tergantung juga model atau kayunya. Kalau panjang 4 meter itu sekitar tadi 40 menit, dan juga tergantung dari keras tidaknya kayu yang kita buat perahu. Nah, kalau kayu ini membutuhkan sekitar 40 menit dengan 2 tenaga manusia. Nah, seperti inilah prosesnya, yaitu kita selang-seling atau pindah sisi kanan sisi kiri untuk proses pengambilannya. Nah, setelah selesai melubangi pada bagian tengahnya itu, lanjut kita mengiris sedikit pada bagian belakangnya guna untuk proses pengirisan atau pengambilan dengan menggunakan sengso ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita ketika nanti kita menggunakan parang untuk tahap terakhirnya, karena pada tahap terakhir ini kita akan menggunakan parang untuk menghaluskan atau memodel perahu secara sempurna. Nah, seperti inilah proses untuk mengirisnya. Nah, untuk mengirisnya ini kita lakukan juga 2 kali, yaitu pada sisi sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Nah, seperti inilah prosesnya. Nah, setelah kita selesai mengiris pada bagian belakangnya, lanjut kita ratakan pada bagian depannya, kemudian lanjut untuk merapikan pada bagian dalamnya, yang dimana pada tahap perapian pertama itu menggunakan kapak besar. Nah, setelah kita menggunakan kapak besar ini, kita akan lanjut dengan menggunakan satu alat yang dinamakan dengan cangkul-cangkul atau pahat yang bentuknya seperti cangkul. Dengan proses cara menggunakannya itu butuh keahlian dan juga keterbiasaan, karena modelnya ini yang agak melengkung ke dalam, yang ketika kita salah menggunakannya bisa jadi akan mengenai tangan kita, atau tangan kita terbentuk pada sisi tepi bagian perahu ini. Nah, seperti inilah proses cara memahat atau menghalusi pada bagian dalam perahu dengan menggunakan alat pahat ini yang modelnya seperti cangkul. Nah, setelah selesai proses penghalusan pada bagian luarnya tadi, nah dilanjutkan dengan menghaluskan pada bagian pinggirnya. Nah, model yang terlihat dalam video ini adalah model terakhir atau model yang sudah jadi. Nah, seperti inilah modelnya, perahu kecil dengan panjang 4 meter dan lebar sekitar 40 cm, yang dimana perahu ini yang biasa digunakan oleh nelayan-nelayan Bantar untuk menangkap ikan.